Bab 781 Bulu Pembakar Langit. Sosok besar yang tampak seperti dewa api berdiri di atas langit saat berbagai warna api berkobar di permukaan tubuhnya. Suhu yang menakutkan itu membuat wilayah ini terbakar dan bau terbakar datang dari atmosfer. Mu Chen menyipitkan matanya saat melihat sosok yang menyala itu. Ada perubahan kecil di wajahnya yang tidak memiliki riak. Jelas, bahkan ketika dia berada di Demon Heart State, Mu Chen masih merasakan ancaman besar yang datang dari sosok yang menyala itu. Segudang api benda langit. Memang, reputasi yang bisa dibenarkan. Di puncak Gunung Tulang Putih, para ahli lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka dan tidak bisa menahan nafas. Peringkat Badan Surgawi Myriad Flames memiliki peringkat yang layak di 99 peringkat Badan Surgawi berdaulat. Selain itu, kesulitan untuk membudidayakannya sangat tinggi, hanya membutuhkan banyak api saja akan menghabiskan sumber daya keuangan yang besar. Bahkan jika seorang ahli biasa mendapatkan benda langit berdaulat ini, akan sulit bagi mereka untuk berhasil menyempurnakannya. Untungnya, Liu Yan ini adalah tuan muda istana dari Istana Mendalam Langit. Jika tidak mungkin baginya untuk memurnikan benda langit Myriad Flames ini. Di kepala Myriad Flames Celestial Body, api melonjak saat sosok Liu Yan muncul dalam sekejap. Tatapannya dengan menakutkan menatap Mu Chen saat niat membunuh yang pekat melintas di kedalaman matanya. Dia jelas tidak berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk mengeluarkan tubuh surgawi sovereignnya terlebih dahulu. Benar-benar orang yang licik. Liu Yan mengatupkan giginya dengan mata dipenuhi kebencian. Jika bukan karena petir jantung iblis Nether Demon yang menangkapnya tanpa persiapan, dia tidak akan mendapatkan celahnya ditangkap oleh Mu Chen. Setelah mundur selangkah demi selangkah, dia bahkan terpaksa mengeluarkan tubuh surgawi berdaulatnya untuk membela diri pada akhirnya. Meskipun dia sangat marah, Liu Yan masih dalam hati meningkatkan kewaspadaannya, mencabut semua anggapan remeh yang dia miliki untuk Mu Chen. Huff. Liu Yan, yang berdiri di atas Myriad Flames Celestial Body, menarik napas dalam-dalam saat amarah di wajahnya berangsur-angsur menghilang, sedikit demi sedikit. Tatapannya juga berangsur-angsur kembali menjadi acuh tak acuh. Saat melihat pemandangan ini, Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya. Liu Yan, yang telah memulihkan ketenangannya, jelas tidak akan mengungkapkan celah apapun. Sekarang setelah yang terakhir memiliki tindakan pencegahan terhadap Nether Demon Heart Lightning, akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jika kau ingin mengalahkanku, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan mengeluarkan cara-cara kecil untuk mempermalukan dirimu sendiri. Liu Yan dengan dingin menatap Mu Chen. Tak lama kemudian, tidak ada lagi keraguan saat dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Seketika, api yang berbeda berkobar di tubuh surgawi Myriad Flames. Ketika kedua tangannya saling menggenggam, berbagai api menyapu keluar, membentuk api merah terang di langit. Api merah terang itu sangat indah. Dengan berbagai warna api yang bergelombang, itu adalah pemandangan yang indah. Myriad Flames Spirit. Liu Yan mengeluarkan raungan rendah saat api merah terang mengepakkan sayapnya. Saat sayapnya mengepak, ia melintasi lintasan api yang indah, penuh dengan bahaya fatal di bawah keindahan itu. Api merah terang dengan cepat membesar di mata Mu Chen. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah. Sosok emas muncul dan berdiri di wilayah ini. Begitu sosok emas itu muncul, matahari keemasan yang menyala-nyala muncul di tengah alisnya saat telapak tangan yang besar terentang. Cahaya keemasan seperti emas melonjak, membuat sosok itu terlihat seakan-akan ditempa dari emas, berbenturan dengan api merah terang. Boom! Kobaran api yang indah meledak seperti kembang api saat ruang di tempat itu terdistorsi dengan keras akibat benturan yang menakutkan. Ledakan fluktuasi energi spiritual yang menyapu membuat para ahli di sekitarnya dengan cepat mundur dengan ekspresi wajah mereka berubah, takut terpengaruh olehnya. Inikah benda langit berdaulat yang dia kembangkan? Liu Yan menyipitkan matanya saat dia melihat sosok emas yang tampak seperti Buddha yang hebat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya sedikit. Karena dari yang terakhir, dia merasakan tekanan menindas yang tak terlukiskan. Tekanan yang menindas membuatnya merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Tubuh surgawi Myriad Flames yang telah dia kembangkan berada di peringkat ke-69 dari 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat. Itu bukan peringkat rendah. Tapi saat ini, tubuh surgawi berdaulat yang dibudidayakan Mu Chen benar-benar membuat tubuh surgawi Myriad Flames miliknya merasa sedikit tertekan. Mungkinkah badan surgawi berdaulatnya adalah badan surgawi berdaulat super di 30-an teratas? Liu Yan menatap matahari yang bersinar keemasan yang melayang di belakang tubuh abadi matahari besar, tetapi masih tidak bisa mengenalinya. Di antara 99 peringkat benda langit berdaulat yang dia ketahui,
tidak ada yang mirip dengan ini di hadapannya. Mungkinkah itu badan surgawi berdaulat misterius yang tidak berperingkat? Liu Yan mengerutkan alisnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawaban dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tatapan gelap. Bahkan jika badan surgawi berdaulat Mu Chen misterius, badan surgawi berdaulat yang kuat akan membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya juga. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatannya di Sovereign kelas 4, selain badan surgawi Myriad Flames, dia bahkan tidak bisa menghadapi Sovereign kelas 3. Boom! Saat dia mencibir, cahaya keemasan memimpin untuk menyapu di depannya. Tubuh Dewa Matahari yang agung mencengkeram pilar iblis Meru yang agung. Pilar iblis yang awalnya hitam pekat tampak seperti ditempa dengan emas. Di jalurnya, bahkan langit terkoyak. Huff! Melihat Mu Chen mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, Liu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus saat tangan badan surgawi api Myriad mengepalkan tinjunya. Saat api melonjak, tombak panjang yang menyala terbentuk saat gambar tombak menyapu ke segala arah. Boom! Boom! Saat kedua kolosi berbenturan di langit, keributan itu bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Begitu banyak sehingga retakan bahkan muncul di gunung tulang putih. Energi spiritual yang menyapu keluar seperti angin kencang yang bersiul dengan keras, mendatangkan malapetaka. Dalam radius 10.000 meter, tidak ada yang berani mendekat. Banyak ahli di sekitar gunung tulang putih tercengang melihat konfrontasi ini. Jelas, mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat melawan Liu Yan ini sampai pada tingkat ini. Di antara generasi muda di wilayah utara, Liu Yan memiliki reputasi yang luar biasa, menempati peringkat keempat dalam rekor Naga Phoenix. Adapun Mu Chen, dia praktis adalah karakter tanpa nama. Meskipun berasal dari domain Great Havenlau memberinya beberapa status, itu jelas jauh dibandingkan dengan elit luar biasa dari generasi muda seperti Liu Yan. Saat ini, pemuda tanpa nama di depan mereka ini bertarung dengan Liu Yan sampai langit dan bumi menjadi gelap. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, tidak mudah baginya untuk bertahan selama ini. Boom! Pilar iblis yang sepertinya ditempa dengan emas berbenturan dengan tombak api. Pada titik tabrakan, banyak retakan muncul di angkasa, di mana gelombang ledakan terlihat menyebar. Kedua sosok itu meledak mundur. Jelas, Liu Yan masih memegang kendali dalam konfrontasi ini. Namun meskipun demikian, wajah Liu Yan tidak sedap dipandang karena dia tidak hanya ingin mendapatkan sedikit keunggulan ini. Kekuatan yang dimiliki oleh badan surgawi berdaulat Mu Chen telah jauh melebihi ekspektasinya. Badan surgawi berdaulat orang itu tidak sederhana. Tatapan Liu Yan berubah saat dia dengan dingin melirik Mu Chen. Dia duduk di atas kepala badan surgawi Myriad Flames dan dengan cepat membentuk segel buram dengan tangannya. Fu! Saat segel Liu Yan berubah, api di sekitar tubuh surgawi Myriad Flames tiba-tiba berkobar dan api berwarna berbeda dengan cepat melonjak, berkumpul di atas Liu Yan. Panas yang tidak berbentuk juga berfluktuasi di wilayah ini. Ketika para ahli lain melihat dari jauh, wajah mereka sedikit berubah karena mereka merasa bahwa energi spiritual dalam tubuh mereka mendidih, bahkan menunjukkan tanda-tanda terbakar. Wajah mereka berubah dan dengan cepat mundur. Mereka bisa merasakan bahwa Liu Yan sepertinya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Keterlibatan semacam ini dengan Mu Chen telah membuatnya kehilangan kesabaran. Dia berniat untuk mengakhiri pertempuran. Mu Chen mengangkat kepalanya dan api yang indah tercermin di pupil hitamnya saat wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tidak peduli apapun benda langit berdaulat yang Anda miliki, saya akan mereduksinya menjadi debu. Liu Yan memberi Mu Chen senyuman menakutkan dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Api indah yang tak terhitung jumlahnya langsung bergabung bersama, membentuk kuali besar yang lebarnya beberapa ribu kaki. Kuali ini sangat indah, namun fluktuasi yang menakutkan muncul. Liu Yan dengan ketakutan menatap Mu Chen sambil melambaikan tangannya dan kuali itu langsung menghilang. Pada saat itu ketika kuali menghilang, Mu Chen merasakan langit di sekitarnya menjadi gelap. Namun, dia langsung tersadar bahwa bukan langit yang menjadi gelap, melainkan dia yang diselimuti kuali. Liu Yan menatap Mu Chen dan tubuh abadi matahari besar yang telah diselimuti kuali saat senyum buas terangkat di sudut bibirnya. Tak lama kemudian, kedua tangannya menyatu dan dia dengan dingin berteriak, yang bergema di seluruh wilayah ini. Tungku api Myriad, bulu pembakar langit. Boom! Ketika Liu Yan berteriak, berbagai api berkobar di kuali. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sepetak lautan api yang luar biasa. Api melonjak di lautan api dan tiba-tiba terbentuk menjadi pusaran besar. Api yang menyilaukan berubah menjadi untaian api kecil yang berkumpul bersama. Api kecil itu adalah inti dari api tersebut, hanya dengan sehelai kecil saja sudah bisa membakar pegunungan ini menjadi abu. Api tersebut berkumpul dan membentuk bulu pelangi sepanjang 1 kaki. Bulu itu dipenuhi dengan berbagai macam rune api dan melayang-layang di udara.
Meskipun tampak lembut, namun suhu yang menakutkan yang terpancar darinya bahkan menyebabkan retakan di angkasa. Energi yang terkandung dalam bulu pelangi kecil itu bahkan membuat tubuh Mu Chen tegang, bahkan setelah memasuki kondisi jantung iblis. Jelas, dia telah merasakan bahaya yang fatal. Liu Yan ini memang lawan yang tangguh. Aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku akan mereduksi tubuh surgawi berdaulatmu menjadi abu. Menyaksikan adegan ini, senyum yang menggantung di sudut bibir Liu Yan menjadi semakin terlihat buas. Bab 782 Segel Matahari Surgawi Emas. Di dalam kuali yang dipenuhi dengan api yang indah, lautan api melonjak, yang menyebabkan suhu di dalam kuali mencapai tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena Mu Chen memasuki kondisi hati iblis, dia bahkan akan kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Namun, Mu Chen tidak memiliki perhatian untuk suhu di sekitarnya. Semua perhatiannya terfokus pada bulu indah yang muncul di lautan api. Meskipun bulu itu hanya sepanjang 1 kaki dengan warna pelangi, yang membuatnya terlihat cantik, Mu Chen merasakan ancaman fatal datang di bawah pemandangan indah itu. Jelas, dia telah memaksa Liu Yan untuk melepaskan jurus terakhirnya. Bulu kecil ini pasti memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membantai penguasa kelas 4. Cahaya yang menyilaukan terus-menerus dipancarkan dari grid solar unding body saat ia bertahan melawan suhu korosif yang menakutkan. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar unding body saat pupil hitamnya yang berongga dengan lembut berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, dia menghirup dalam-dalam udara seperti magma dan wajah tampannya juga berubah menjadi lebih serius. Serangan dari Liu Yan ini telah melebihi ekspektasi Mu Chen. Beberapa pikiran terus melintas di benaknya. Namun, dia menyadari bahwa dengan satu energi matahari dari tubuh abadi matahari yang agung, dia masih tidak bisa menahannya. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya saat dia duduk di atas kepala tubuh abadi matahari yang agung. Saat cahaya keemasan melonjak, tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh abadi matahari agung. Tak lama kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan arus yang sangat besar terlihat bersiul. Di dalam arus itu, ada fluktuasi energi spiritual yang sangat murni. Itu adalah arus cairan spiritual berdaulat. Mu Chen menatap arus tersebut. Cairan spiritual berdaulat telah mencapai jumlah yang menakjubkan yaitu 200.000. Semua cairan spiritual berdaulat yang diberikan kepadanya oleh Mandala telah diambil saat ini. Ini seharusnya cukup, kan? Mu Chen melihat ke arah arus energi spiritual. Bahkan ketika dia berada dalam kondisi hati iblis, sudut bibirnya tidak bisa menahan kedutan lembut. Bagaimanapun, mengosongkan sakunya dan mengeluarkan 200.000 cairan spiritual berdaulat adalah masalah yang sangat menyakitkan hati. Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Cahaya spiritual berkedip-kedip di pupil hitam Mu Chen dan dia segera membentuk segel. Seketika, ada cahaya keemasan yang berkobar yang dipancarkan dari dada tubuh abadi matahari yang agung. Ada biji emas dalam cahaya keemasan itu. Dengan jentikan jarinya, arus yang terbentuk dari 200.000 cairan spiritual berdaulat langsung bersiul dan tanpa henti berbenturan dengan cahaya keemasan itu. Dengung. Bas. Dalam cahaya keemasan itu, sebuah biji emas yang tampak seperti jurang tak berdasar benar-benar melahap cairan spiritual sovereign yang mengalir. Seiring dengan arus energi spiritual yang mengalir tanpa henti, biji emas itu berangsur-angsur menjadi lebih terang, seperti matahari yang terik yang akan segera keluar dari cangkangnya. Ketika Mu Chen bersembunyi di dalam tubuh abadi matahari yang agung, api yang indah telah berkumpul di dunia luar. Melihat pemandangan ini dari luar kuali, Liu Yan juga mengendurkan tubuhnya yang tegang saat busur dingin muncul di sudut bibirnya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri dari ini dengan bersembunyi di badan surgawi yang berdaulat itu? Liu Yan mengejek sambil mengulurkan tangannya yang ramping dan dengan lembut menunjuk ke bawah ke langit. Di luar gunung tulang putih, para ahli yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Jelas, mereka juga telah merasakan energi menakutkan yang muncul di kuali itu. Di bawah energi itu, bahkan seorang penguasa kelas 4 pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Untuk dapat memaksa Liu Yan untuk mengeksekusi kemampuan sovereignnya, Mu Chen ini tidak sederhana. Tapi ini harus berakhir juga. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya mereka sangat menyadari betapa menakutkannya serangan dari Liu Yan ini. Dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, memang benar ada penguasa kelas 4 yang berubah menjadi abu di bawah serangan Liu Yan ini. Banyak orang setuju dan merasa kasihan pada saat bersamaan. Mu Chen belum tua, tapi dia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jika dia memiliki beberapa tahun lagi untuk berkultivasi, dia mungkin tumbuh menjadi elit sejati di antara generasi muda di wilayah utara.
Pada saat itu, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Fang Yi, yang berada di puncak rekor naga Phoenix. Tapi sangat disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu adalah yang paling mudah mati sebelum waktunya. Bas. Tepat ketika setiap ahli merasa kasihan dengan situasi yang akan datang, Kuali mengeluarkan suara berdengung di langit, sambil memancarkan suhu tinggi, langsung menghancurkan ruang angkasa setelah mendistorsi. Semua orang bisa melihat sehelai bulu indah yang melayang dengan lembut saat terbang menuju benda langit berdaulat yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bulu itu bergerak sangat cepat, dan pada akhirnya berubah menjadi meteorit yang menyilaukan. Saat meteorit melesat, ruang angkasa mulai pecah dan retakan-retakan spasial terlihat menyebar. Cahaya keemasan pada badan matahari abadi yang besar terlihat dengan cepat berubah menjadi gelap. Bahkan, sosok yang tampak meluncur itu mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Meteorit yang indah itu dengan cepat mendekat. Namun, tepat ketika meteorit itu akan turun, mata Mu Chen yang tertutup di grid solar unding body perlahan-lahan terbuka saat ini. Retak. Pada saat itu ketika dia membuka matanya, retakan diam-diam muncul di biji emas yang terletak di dada grid solar unding body. Berderit. Berderit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari retakan itu dan benih itu meledak tak lama kemudian. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan secara praktis menyebar ke seluruh tubuh Dewa Matahari Abadi. Matahari keemasan yang menyala perlahan-lahan naik dari dada tubuh abadi Matahari Agung. Pada saat yang sama, ada matahari menyala keemasan yang dari jauh memanggil dari tengah alisnya. Dua matahari yang menyala keemasan melayang di udara saat cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar. Seketika, kondisi peleburan tubuh abadi Matahari yang agung berhenti. Emas yang meluncur seperti meluncur mulai berputar lebih dalam dan ada untaian cahaya ungu yang sangat redup. Di luar, Liu Yan sedang melihat ke dalam kuali, ketika tatapannya tiba-tiba membeku. Jelas, dia pasti juga merasakan perubahan pada tubuh abadi Matahari yang agung. Bersiap untuk berjuang dengan hidupmu. Liu Yan mencibir. Dia telah memperlakukan perubahan dalam grid solar unding body sebagai kilatan yang sekarat. Tidak peduli apapun cara yang dimiliki Mu Chen, dia tetap tidak akan bisa lepas dari kematian di bawah serangannya. Di dalam kuali, sosok Mu Chen muncul di kepala grid solar unding body lagi, melihat ke arah meteorit yang bersiul. Suhu tinggi yang merusak adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh ruang ini. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut di wajah Mu Chen saat dia perlahan-lahan mengatupkan kedua tangannya, membentuk segel saat gumaman bergema dari mulutnya. 9 energi matahari, segel matahari surgawi emas. Tangan dari tubuh abadi matahari besar tiba-tiba membentuk segel. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul. Itu seperti segel cahaya keemasan yang terbentuk di bawah telapak tangannya. Segel cahaya keemasan itu seperti jalinan dua matahari keemasan dengan garis-garis rahasia kuno yang misterius di dalamnya. Itu seperti tanda lahir yang terbentuk pada awal kelahiran matahari. Segel matahari surgawi emas adalah sarana dari 9 energi matahari. Tetapi intinya untuk menjalankannya adalah memiliki setidaknya 2 energi matahari. Di masa lalu, Mu Chen tidak dapat mencapai prestasi ini, tetapi sekarang setelah 9 energi matahari miliknya telah maju sekali lagi, dia akhirnya dapat melaksanakannya. Boom! Segel cahaya keemasan berkumpul dan terbentuk di telapak tangan grid solar unding body, sebelum terbang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bersama dengan siulan angin topan, bertabrakan dengan meteorit api tanpa mundur. Pada saat bentrokan itu terjadi, semua suara di wilayah ini seakan-akan menjadi sunyi senyap. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sesaat sebelum semua orang melihat cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari kuali dari segala penjuru. Seluruh wilayah ini seakan-akan telah bercampur dengan cahaya keemasan. Gelombang ledakan yang tidak terlukiskan, bergejolak dengan dahsyat dan kuali bergetar hebat. Tidak terbayangkan, energi dahsyat seperti apa yang ditimbulkannya. Boom, boom. Suara yang bergemuruh terus-menerus bergema di hadapan semua orang yang menyaksikan pemandangan ini, dan mata mereka tiba-tiba menyipit. Karena mereka melihat retakan yang tiba-tiba muncul pada kuali. Kuali itu tidak tahan lagi. Seseorang berseru saat mereka secara refleks mundur ke belakang. Boom! Pada saat itu juga, ketika mereka meledak, kuali itu benar-benar meledak dan cahaya keemasan yang menakutkan meledak, bersama dengan api keemasan yang indah. Di mana-mana dalam radius 1000 mil terpengaruh oleh dampak gelombang ledakan. Uff! Para ahli yang berniat mundur di sekitar Gunung Tulang Putih secara langsung terkena dampaknya, sebelum mundur sambil memuntahkan darah. Sosok mereka tertembak ke puncak gunung, yang menyebabkan seluruh puncak gunung runtuh akibat guncangannya. Wilayah ini seketika mengalami kekacauan total.
Kehancuran akibat gelombang ledakan berlangsung selama lebih dari 10 menit, sebelum berangsur-angsur menghilang. Dalam kekacauan total, ada banyak sosok menyedihkan yang terbang keluar, sambil melihat ke arah Gunung Tulang Putih dengan mata yang diliputi keterkejutan. Mereka ingin tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan akhir dalam konfrontasi yang menakutkan ini. Saat tatapan itu melesat ke arah Gunung Tulang Putih, mereka langsung menyipitkan mata saat menghirup udara dingin. Di puncak gunung, dua badan surgawi yang berdaulat masih berdiri berhadapan satu sama lain. Namun, kedua sosok besar itu hampir runtuh saat ini. Mereka telah tumpul sampai-sampai akan menghilang kapan saja. Di atas kepala mereka, ada dua sosok dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat tertekan di sekitar mereka. Mereka saling bertukar pandang, sebelum wajah mereka memerah pada saat yang sama dan segumpal darah bocor dari tepi mulut mereka, sebelum diseka dengan lembut. Boom! Kedua benda langit yang berdaulat telah mencapai batasnya dan meledak. Hasil dari konfrontasi yang menakjubkan ini benar-benar berakhir dengan kedua belah pihak terluka parah. Bab 783 merebut. Boom! Ketika benda langit berdaulat yang sangat besar meledak dan meledak menjadi partikel di langit, sosok Mu Chen dan Liu Yan tersentak saat mereka melesat mundur. Sosok mereka tampak sedikit menyedihkan. Mu Chen dengan paksa menstabilkan sosoknya dan perlahan-lahan menyeka noda darah dari sudut bibirnya. Tatapannya tenang saat dia menatap Liu Yan, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di dalam hatinya. Kekuatan yang terakhir membuatnya sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah memurnikan energi matahari kedua menggunakan 200.000 cairan spiritual berdaulat, itu akan cukup baginya untuk berurusan dengan Liu Yan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa yang terakhir bukanlah orang yang begitu mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, dia berhasil menahan segel matahari surgawi emas yang dieksekusi dengan dua energi matahari. Tetapi saat Mu Chen terguncang di dalam hatinya, dia tidak tahu bahwa hati Liu Yan bergulir dengan gelombang pasang. Tubuhnya gemetar dengan tatapannya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hasil ini secara alami telah melampaui jangkauan penerimaannya. Di masa lalu, ketika dia bertarung dengan orang lain, pertandingan pada dasarnya akan berakhir saat dia menggunakan bulu pembakar langit saat menghadapi penguasa kelas 4. Jadi kali ini, ketika dia mengeksekusi bulu pembakar langit, Mu Chen ditakdirkan untuk mati, dalam pandangannya. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Mu Chen, yang seharusnya sudah mati, justru melakukan serangan balik di saat-saat terakhir. Serangan balik yang menakutkan itu bahkan membuat Liu Yan merasa ketakutan. Hanya setelah menggunakan semua kekuatan bulu pembakar langit, dia berhasil menahannya. Jelas bahwa jika dia bisa bertahan sebentar lagi, hasilnya tidak akan berakhir dengan mereka berdua terluka parah, tetapi terluka dan mati. Bagaimana mungkin? Wajah Liu Yan pucat saat dia bergumam dengan sudut bibirnya bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan tatapannya yang menakutkan ke arah Mu Chen saat niat membunuh yang kuat melonjak di dalam hatinya. Penampilan Mu Chen telah membuatnya merasa sangat terancam. Mereka bahkan tidak berada pada usia yang sama, namun, kekuatan bertarung yang menakjubkan yang dia miliki sama sekali tidak kalah. Jika Mu Chen memiliki waktu kultivasi 2 tahun lagi, dia mungkin akan melampauinya. Baru sekarang dia mengerti mengapa domain Great Havenlaw akan mengirim seseorang, yang jelas-jelas adalah penguasa kelas 3, untuk berpartisipasi dalam surga naga Phoenix. Dengan kultivasi itu, akan sulit untuk menggoyahkan seorang penguasa kelas 4. Kamu masih ingin membunuhku. Niat membunuh yang tiba-tiba padat di mata Liu Yan diperhatikan oleh Mu Chen. Dia tersenyum tipis. Tapi apakah saat ini kamu masih memiliki kekuatan untuk melakukannya? Meskipun dia juga menderita luka parah, Liu Yan jelas telah mencapai batasnya saat ini juga. Tatapan Liu Yan dingin saat dia mengatupkan giginya dengan cahaya berkedip-kedip di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya secara perlahan. Boom! Saat tatapan Liu Yan berkedip-kedip dan bersiap untuk bergerak, tiba-tiba terdengar suara besar saat sesosok tubuh besar jatuh dari langit dan terlempar ke Gunung Tulang Putih. Mengarahkan pandangannya ke atas, Liu Yan tiba-tiba menyipitkan matanya saat raut keheranan melonjak tak terkendali di wajahnya. Sosok itu adalah ular piton merah besar, ditutupi dengan sisik dan gelombang aura menakutkan yang menakutkan dipancarkan darinya, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah binatang buas yang mengerikan. Namun, pada saat ini, sisik-sisik pada binatang itu telah hancur dan darah segar mengalir, membuat warna merah padam. Lebih jauh lagi, tidak ada lagi tenaga yang tersisa. His. Ketika para ahli lain di luar Gunung Tulang Putih melihat pemandangan ini, mereka dengan panik menghirup seteguk udara dingin seketika.
Sosok mereka bergetar tak terkendali karena mereka telah mengenali bahwa ular piton merah itu adalah ular piton darah merah. Dan di tempat ini, hanya ada satu ular piton darah merah yang berada di peringkat ke-9 dalam rekor naga Phoenix, Chisue dari Istana Dewa Ular. Itu juga berarti bahwa ular piton darah merah yang telah kehilangan vitalitasnya di puncak adalah Chisue. Chisue meninggal. Skenario yang menakjubkan ini tidak hanya membuat Liu Yan merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, tetapi bahkan para ahli di luar Gunung Tulang Putih merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun Chisue hanya berada di peringkat ke-9 dalam rekor naga Phoenix, bahkan Liu Yan pun akan sedikit takut jika mereka bertarung. Mungkin Liu Yan bisa mengalahkan Chisue, tapi membunuhnya akan sangat sulit. Saat seorang ahli yang begitu kuat melancarkan serangan balik, itu pasti akan sangat menakutkan. Mu Chen juga tertegun saat dia melihat mayat ular piton besar itu. Tetapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, dia melihat sosok mungil di atas mayat ular piton itu. Kaki telanjang seputih salju Kai Xiao dengan lembut berdiri di atas kepala ular piton, sebelum dia dengan anggun membungkuk dan dengan lembut menepuk-nepuk kepala ular piton tersebut. Setelah itu, seekor ular 7 warna terbang keluar dari lengan bajunya dan menggigit kepala ular piton tersebut. Uff! Tubuh ular piton besar itu dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, hanya tinggal mumi yang tertinggal. Banyak orang yang terkejut melihat pemandangan ini. Ular 7 warna itu mengangkat kepalanya dengan puas sambil mendesis ke arah Kai Xiao. Kai Xiao tersenyum dengan mata menyipit dan dia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh kepala ular kecil itu, sebelum ular itu dengan malas masuk ke dalam lengan baju Kai Xiao. Di bawah perhatian semua orang yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu, Kai Xiao meregangkan pinggangnya. Lekukan di pinggangnya yang indah sangat memikat. Tapi pada saat ini, tidak ada yang berani membiarkan pandangan mereka mengembara. Karena mereka tahu bahwa di tempat ini, orang yang paling menakutkan sebenarnya adalah gadis misterius dan cantik itu. Sudah selesai. Kai Xiao mengangkat wajahnya saat dia melirik Mu Chen dan Liu Yan. Tak lama kemudian, dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum pada Mu Chen. Awalnya, saya tidak berniat membunuhnya. Tapi karena dia memiliki mulut yang kotor, aku sejenak kehilangan kendali. Sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak saat dia tertawa kering. Chisue memang malang. Tidak masalah baginya untuk berbicara begitu kotor biasanya, tapi dia murni merayu kematian untuk berani berperilaku sedemikian rupa pada wanita hebat itu. Kau masih belum menyingkirkannya. Kai Xiao mengalihkan pandangannya ke Liu Yan. Itu hanya pandangan sekilas, tapi yang terakhir segera mundur dengan tubuh tegang, tatapannya dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Mengapa saya tidak melakukannya? Kai Xiao terkekeh. Gemerisik. Pada saat dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Liu Yan telah meledak dalam sekejap mundur dan telah terbang keluar dari jangkauan Gunung Tulang Putih, bahkan sebelum Mu Chen dapat berbicara. Kemundurannya yang menentukan juga membuat Mu Chen tertegun. Tak lama kemudian, dia dengan ringan mengerutkan bibirnya. Meskipun dia ingin Liu Yan ditinggalkan di sini, jelas sulit untuk mencapai itu dengan keadaannya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak berusaha untuk mencegat, membiarkan Liu Yan mundur. Mu Chen, tunggu saja. Masalah di antara kita belum selesai. Liu Yan berteriak dari jauh, meninggalkan kalimat yang ganas. Setelah itu, dia tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat pergi. Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan dia dan mengarahkan pandangannya ke arah para ahli lain di luar Gunung Tulang Putih. Ketika para ahli itu melihat tatapannya mengarah ke atas, mereka tanpa sadar mundur dengan rasa takut memenuhi mata mereka. Setelah menyaksikan pertempuran yang mengejutkan secara pribadi antara Mu Chen dan Liu Yan, mereka tidak lagi berani memperlakukannya sebagai penguasa kelas 3 biasa. Tuan-tuan, apakah ada orang yang ingin merebut kolam naga Phoenix ini dari kita? Mu Chen menyapu pandangannya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Banyak ahli bertukar tatapan dan hanya bisa mundur dengan gigi terkatup. Meskipun Mu Chen pasti sangat kelelahan setelah mengalami pertempuran hebat dengan Liu Yan, dia masih memiliki gadis misterius di sampingnya, yang bahkan lebih menakutkan. Membunuh Chisue dengan begitu mudah, dia jelas merupakan individu yang lebih menakutkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar mereka tidak mau berpisah dengan kolam naga Phoenix, alasannya masih melampaui keserakahan mereka. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa ajaibnya kolam naga Phoenix, itu masih tidak sebanding dengan pentingnya kehidupan mereka. Melihat para ahli itu mundur, Mu Chen merasa lega di dalam hatinya. Mereka yang bisa datang ke sini bukanlah sosok biasa. Jika mereka mengabaikan semuanya, itu akan sedikit merepotkan mereka.
Sekarang mereka bisa mundur dengan alasan mereka, itu adalah hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Ayo buka kolam naga Phoenix. Melihat pemandangan ini, Kai Xiao dengan lembut menepuk tangannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu meraih dengan tangannya. Kera iblis, yang telah disembelih olehnya sebelumnya, terbang mendekat, dan, di bawah tangan pisaunya, dia mematahkan pembuluh. Darah kera iblis dan aliran darah segar mengalir ke arah surga naga Phoenix seperti aliran sungai. Gu. Darah segar berwarna merah tua dengan cepat menyebar di kolam naga Phoenix. Hanya dalam 1 menit, darah segar telah menutupi seluruh kolam naga Phoenix dan bau busuk yang pekat dari darah segar menyebar. Bas. Saat darah segar memenuhi kolam naga Phoenix, kolam itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar halus. Di dalam kolam tulang putih yang dingin, ada banyak rune kuno yang muncul. Auman naga yang cemerlang dan tangisan burung Phoenix bergema dari kolam, yang beresonansi antara langit dan bumi. Gemuruh. Darah segar mulai mendidih di kolam naga Phoenix, memancarkan gelembung-gelembung darah. Samar-samar, terlihat bayangan seekor naga dan burung Phoenix berkeliaran di dalam kolam tulang belulang. Saat mereka mengembara, darah segar, yang awalnya lengket, dengan cepat berubah menjadi jernih karena jejak kenajisan terus menguap. Bau busuk darah juga telah padam dari darah segar. Hanya dalam sekejap, genangan darah di kolam naga Phoenix telah disaring menjadi kolam abadi dengan aura abadi yang melonjak. Sebuah energi misterius juga secara diam-diam memancar, yang berfluktuasi di dalam ruang. Anda ingin masuk dan mencobanya. Kai Xiao berdiri di tepi kolam naga Phoenix dan tersenyum pada Mu Chen. Kita tidak akan masuk bersama. Mu Chen tertegun. Sekarang setelah kolam naga Phoenix terbentuk, mereka akan bisa mendapatkan kesempatan besar selama mereka bisa masuk. Aku hanya membutuhkan esensi darah naga sejati, tapi terlalu sedikit di sini. Kai Xiao dengan santai berkata sambil melambaikan tangannya, kamu adalah seorang pria, berhentilah menjadi seperti wanita tua dan cepatlah. Terima kasih. Mu Chen mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat sosoknya bergerak, bersiap untuk menyerbu ke kolam naga Phoenix yang baru saja dibuka. Boom! Namun, pada saat itu ketika dia bergerak, tumpukan tulang putih meledak di puncak dan pecahan-pecahan ditembakkan ke segala arah. Di dalam pecahan-pecahan itu, ada sosok kabur yang menembus ruang dan menyerbu ke arah kolam naga Phoenix di depan Mu Chen. Wajah Mu Chen langsung berubah saat niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Sebenarnya ada seseorang yang mencoba memancing keuntungan dan merebut sesuatu yang menjadi miliknya. Bab 784 Pangeran Dunia Bawah. Russell. Sebuah cahaya hitam terbang ke arah kolam naga Phoenix seperti hantu. Perubahan kejadian yang tiba-tiba itu jelas membuat Mu Chen sangat terkejut. Namun, reaksinya tidak lambat. Setelah melihat sosok cahaya itu, dia bertindak secara refleks juga. Petir inkorporeal berkedip-kedip di telapak tangannya saat petir jantung iblis neter meledak dalam sekejap. Setelah bertahun-tahun, Mu Chen telah mengalami banyak sekali pertempuran hidup dan mati, pengalaman bertarung yang kaya telah tertanam di tulangnya. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, dia tidak menggunakan energi spiritual untuk menghalangi sosok itu. Namun, dia telah memilih untuk bergerak secepat mungkin dan juga menyerang dengan petir jantung iblis neter yang paling aneh. Boom! Ketika raungan guntur tajam yang menusuk bergema, cahaya hitam menyapu sosok hitam itu, sebelum dengan cepat melahap raungan guntur. Meskipun demikian, sosoknya sempat membeku sesaat. Momen membeku inilah yang membuatnya kehilangan kesempatan terbaiknya. Sosok Kai Xiao, yang berdiri di dekatnya, seketika menghilang, sebelum muncul di hadapan cahaya hitam dalam sekejap, dengan cepat mengacungkan jarinya seperti sambaran petir. Cahaya putih berkilau memancar dari sosok ramping itu saat ruang angkasa berfluktuasi dengan ringan dan terkoyak. Menghadapi serangan Kai Xiao, bahkan sosok hitam itu tidak berani meremehkannya. Dia menekuk dua jarinya dan cahaya hitam menyapu dengan aura dingin. Boom! Kedua pasang jari itu berbenturan, menyebabkan fluktuasi energi yang terlihat. Gelombang pasang menyapu dari kolam naga Phoenix di bawah dan sosok Kai Xiao bergetar, sebelum mundur selangkah. Wosh! Sosok cahaya hitam itu, bagaimanapun, melesat keluar, sebelum kakinya mengetuk udara, melayang di udara. Cahaya hitam itu menghilang dan sosok itu benar-benar terungkap. Semua orang di sekitar Gunung Tulang Putih segera mengarahkan pandangan mereka. Setelah itu, serangkaian seruan bergema. Itu adalah Pangeran Dunia Bawah dari Istana Dunia Bawah. Mendengar keributan di luar Gunung Tulang Putih, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempitkan pandangannya dan mengarahkan matanya ke atas. Dia melihat sesosok hitam berdiri di langit. Dia memiliki rambut hitam yang mencapai bahunya dan penampilan yang sangat tampan. Namun, dia terlihat agak dingin.
Tatapannya seperti pisau tajam, yang membuat orang lain merasa seperti ditusuk oleh tatapannya. Dia berdiri di langit dengan tatapan acuh tak acuh saat dia menghadapi Kai Xiao. Tidak ada kepanikan dalam ekspresinya, dia tampak tenang. Dibandingkan dengan Liu Yan, posisinya setingkat lebih tinggi. Jadi itu adalah peringkat kedua dari rekor Naga Phoenix, Pangeran Dunia Bawah. Mu Chen memandang pria berpakaian hitam itu, mengerutkan alisnya saat dia dengan ringan berkata, dengan statusmu, mengapa repot-repot menyelinap? Karena saya bisa mendapatkan panen terbesar dengan metode yang paling sederhana, mengapa tidak? Pangeran Dunia Bawah berpakaian hitam tersenyum. Tatapannya seperti pisau saat dia menatap Mu Chen. Liu Yan itu bukanlah lawan yang mudah, jadi saya lebih dari bersedia untuk melihat situasi kedua belah pihak terluka. Sayang sekali, idemu untuk memancing keuntungan telah gagal. Mu Chen tersenyum, kecuali bahwa dia menahan kewaspadaan dalam tatapannya. Dia merasakan perasaan yang sangat dingin datang dari harga dunia bawah. Orang itu seperti ular berbisa dalam kegelapan. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi saat dia menyerang, itu pasti akan menjadi kematian yang pasti. Sangat disayangkan. Harga dunia bawah menganggukkan kepalanya dan tidak membantah. Dia telah bersembunyi di sana dengan metode yang unik. Dia berniat membunuh Mu Chen dan Liu Yan saat mereka berdua terluka parah sebelum memasuki kolam naga Phoenix. Namun, dia tidak pernah menyangka Kai Xiao yang tangguh muncul entah dari mana, yang menghancurkan rencananya. Tatapannya berpindah ke Kai Xiao saat dia perlahan bertanya, siapa sebenarnya kamu? Di antara generasi muda di wilayah utara, tidak ada yang seperti kamu. Kai Xiao tidak mau repot-repot menjawabnya. Dia menunjuk keluar Gunung Tulang Putih. Jika kamu tidak pergi sekarang, tidak akan mudah bagimu untuk pergi lagi. Pangeran Dunia Bawah sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap Kai Xiao dengan cahaya gelap melonjak di kedalaman matanya saat ruang di sekelilingnya sedikit terdistorsi. Saat melihat ini, alis Kai Xiao sedikit terangkat. Banyak ahli di luar Gunung Tulang Putih menyaksikan dengan hati berdebar-debar jika Pangeran Dunia Bawah dan gadis misterius itu bertarung, mereka mungkin memiliki kesempatan. Meskipun gadis misterius itu sangat tangguh, Pangeran Alam Baka juga bukan lawan yang mudah. Saat mereka bertarung, itu pasti akan mengguncang bumi dan intensitasnya pasti akan jauh melebihi konfrontasi Mu Chen dan Liu Yan. Atmosfer yang hampir membeku menyelimuti puncak Gunung Tulang Putih. Namun, tepat ketika semua orang mengira pertempuran yang mengguncang bumi akan terjadi lagi, fluktuasi di sekitar Pangeran Dunia Bawah mundur saat dia dengan cepat mundur. Pangeran Dunia Bawah tidak kehilangan alasannya karena kolam naga Phoenix. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa akan sangat sulit untuk merebut kolam naga Phoenix di bawah gadis misterius itu. Misteri yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa melihatnya. Adapun Mu Chen, dia tidak terlalu mementingkan dia. Bahkan jika pertarungannya dengan Liu Yan sangat menakjubkan, seseorang seperti Pangeran Dunia Bawah tidak akan takut padanya sampai saat itu. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri mutlak untuk merebut kolam naga Phoenix, tidak perlu menemui jalan buntu. Waktu sangat berharga dan kolam naga Phoenix ini bukan satu-satunya. Oleh karena itu, Pangeran Dunia Bawah telah memilih untuk mundur dengan tegas. Bahkan jika itu akan menyebabkan keterkejutan dalam beberapa tatapan, faktor eksternal semacam ini jelas tidak bisa menggoyahkan hati Pangeran Dunia Bawah sedikit pun. Namun, ketika dia pergi, dia menyapu tatapannya yang seperti pedang ke arah Mu Chen dan hawa dingin di dalam membuat Mu Chen merasa sedikit kedinginan. Namun, yang terakhir tidak bereaksi terhadap hal ini, karena hubungan antara domain Great Havenlau dan Istana Netherworld sudah buruk sejak awal. Setiap kali Dragon Phoenix Haven dibuka, para jenius dari domain Great Havenlau mereka akan dibantai oleh Istana Netherworld, menyebabkan hilangnya reputasi domain Great Havenlau. Hubungan antara keduanya sangat buruk. Oleh karena itu, bahkan tanpa masalah hari ini, Mu Chen tahu bahwa jika mereka akan berhadapan nanti, Pangeran Dunia Bawah pasti tidak akan ragu untuk bertindak terhadapnya begitu ada kesempatan. Sepertinya ini masalah lain. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja berhasil membuat Liu Yan mundur, namun Pangeran Dunia Bawah telah muncul. Selain itu dengan Fang Yi dari Istana Ilahi, yang mereka temui di kota kuno Naga Phoenix, pada dasarnya dia telah menyinggung semua peringkat teratas di rekor Naga Phoenix. Namun, Mu Chen hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Permintaan melebihi penawaran, jika seseorang ingin mendapatkan kesempatan, tidak dapat dihindari untuk menjadi musuh, karena itu adalah sifat manusia. Mu Chen melihat ke arah di mana Pangeran Dunia Bawah menghilang, sebelum melihat keluar di sekitar Gunung Tulang Putih, di mana orang-orang yang dihebohkan oleh kemunculan Pangeran Dunia Bawah berada. Menatap tatapannya, mereka juga sedikit kesal saat mereka mundur.
Mu Chen tidak memperhatikan orang-orang yang bersiap untuk memancing keuntungan dan dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arah Kai Xiao. Dia tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak, melompat ke kolam naga Phoenix yang melonjak dengan aura abadi di bawah semua tatapan iri. Deng! Sosok Mu Chen dengan cepat disembunyikan oleh kolam naga Phoenix. Tak lama kemudian, kabut putih pekat membumbung tinggi ke langit. Saat kabut putih menyebar, kabut itu telah menyelimuti gunung tulang putih sepenuhnya. Di dalam kabut putih itu, ada bayangan naga dan burung Phoenix yang terlihat berkelebat bersama dengan raungan dahsyat dan teriakan burung Phoenix yang berkumandang. Aroma aneh menyebar dari gunung tulang putih. Mereka yang mencium aroma ini merasakan lonjakan energi spiritual dalam tubuh mereka. Itu adalah godaan yang berasal dari kedalaman garis keturunan. Mereka menggoda orang lain untuk menyatu dengannya. Banyak ahli yang matanya memerah, karena mereka tidak berani melangkah masuk ke dalam gunung tulang putih dengan mudah, karena mereka tahu bahwa jika mereka menyerbu masuk, ada kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh gadis misterius itu. Mereka percaya, tanpa keraguan, bahwa gadis yang membunuh Chisue tanpa ragu-ragu tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melihat gunung tulang putih sambil meneteskan air liur dari mata mereka. Di kolam naga Phoenix, Mu Chen duduk di bagian terdalam saat darah jernih kera iblis menyelimuti tubuhnya. Sensasi ringan dengan cepat membuat luka yang dia alami selama pertarungan dengan Liu Yan menghilang. Bahkan energi spiritual yang terkuras di tubuhnya dengan cepat pulih kembali. Dengung. Bas. Tulang-tulang berkilau dari naga sejati dan Phoenix di kedalaman kolam naga Phoenix berkedip-kedip dengan rune kuno. Rune itu terpisah dari tulang dan berenang keluar seperti ikan, sebelum mereka tanpa henti menutupi sosok Mu Chen. Dalam rune kuno itu, ada jejak samar-samar darah emas gelap, yang mengandung vitalitas yang menakjubkan. Jejak darah itu adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Jejak cahaya menyelimuti sosok Mu Chen, yang menyebabkan sosoknya berangsur-angsur bermekaran dengan cahaya. Di luar kolam naga Phoenix, Kai Xiao sedang melihat cahaya keemasan yang dipancarkan dari kolam, lalu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tapi ini sedikit terlalu tipis. Kai Xiao melambaikan tangannya dan rune kuno yang diisyaratkan olehnya dari kolam melayang di hadapannya. Dia dengan cepat membentuk segelnya secepat kilat, sebelum segel itu terbentuk menjadi sebuah kompas yang berkilau dan tembus pandang seukuran telapak tangan. Raja-raja kuno itu ditempatkan di dalam kompas olehnya. Kompas yang berkilau dan tembus pandang itu bergetar ringan, sebelum anak panah itu menunjuk ke arah kolam naga Phoenix di hadapannya dengan cahaya putih yang mekar seolah-olah memperkirakan kekuatan kolam naga Phoenix ini. Sepertinya memang tidak berguna. Kai Xiao tersenyum tipis saat melihat ini. Kompas miliknya ini disempurnakan menggunakan timbangan naga sejati, sehingga memiliki indera yang kuat terhadap garis keturunan yang sama di dunia ini. Bahkan jika dipisahkan oleh ruang yang jauh, ia masih bisa dengan mudah merasakan lokasinya. Sekarang, selidiki lokasi dengan esensi darah naga sejati dan Phoenix yang paling banyak terkumpul. Kai Xiao membentuk segel saat dia dengan lembut membelai kompas yang berkilau dan tembus cahaya. Seketika, suara berdengung datang dari kompas saat panah berputar dengan panik. Kira-kira beberapa menit kemudian, putaran anak panah itu akhirnya melemah, sebelum menunjuk ke arah barat laut. Pada saat yang sama, ketika anak panah menunjuk ke suatu arah, pilar cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba muncul dari kompas. Intensitas cahaya dari kolam naga Phoenix itu beberapa kali lebih kuat. Ketemu. Sekelebat keterkejutan melintas di mata Kai Xiao saat dia tersenyum riang. Senyumnya sangat indah. Sangat indah sehingga orang lain akan mabuk karena melihatnya. Bab 785 Fisik Naga Ersatz. Kabut putih pekat menyelimuti puncak gunung tulang putih. Di dalam kabut, ada aroma air liur yang memancar darinya saat raungan dahsyat dan teriakan burung Phoenix terus-menerus terdengar. Semua orang bisa merasakan vitalitas yang sangat besar di puncak gunung tulang putih. Setelah dibangkitkan oleh kolam naga Phoenix, sisa-sisa esensi darah naga sejati dan Phoenix menjadi hidup dan memancarkan vitalitas yang kuat. Tidak diragukan lagi, jika ada orang yang bisa memadukan garis keturunan mereka sendiri dengannya, mereka pasti akan sangat diuntungkan. Namun demikian, kesempatan ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Meskipun mereka yang berada di sekitar Gunung Tulang Putih tahu bahwa mereka tidak bisa mencelupkan jari mereka ke dalam kolam naga Phoenix lagi, masih ada banyak ahli yang tetap tinggal di sini, menolak untuk pergi. Jelas, mereka agak tidak bisa menerimanya. Tapi itu hanya sekadar tidak bisa menerima, mereka tidak memiliki keberanian untuk merebutnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya dengan mata merah. Seiring berjalannya waktu, kabut di puncak Gunung Tulang Putih semakin pekat,
yang berlangsung selama setengah jam, sebelum kabut tiba-tiba bersiul. Raungan. Raungan dahsyat dan teriakan burung phoenix tiba-tiba terdengar, yang menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Sambil mengalihkan pandangan, mereka melihat pilar cahaya yang menjulang tinggi dari cakrawala, yang dapat dilihat dengan jelas di mana saja dari radius 1000 mil. Di sekeliling pilar emas tersebut, terdapat lambang cahaya naga phoenix berwarna keemasan yang berputar-putar. Saat mereka bersiul, mereka sebenarnya telah menyebabkan badai berkumpul. Bahkan jika naga sejati dan phoenix telah jatuh, mereka masih memancarkan kekuatan Divine Beast yang super. Namun, ketika rune naga phoenix itu berputar, hampir tidak cocok seperti api dan air, mereka mencoba melahap satu sama lain. Hal ini sangat mirip dengan naga dan phoenix sejati yang pernah melepaskan pertarungan maut mereka di sini pada zaman purba. Rune naga dan phoenix saling melahap satu sama lain selama setengah jam. Pada akhirnya, rune naga berada di atas angin, melahap habis semua rune phoenix. Ketika rune phoenix terakhir dilahap oleh rune naga, cahaya yang menyilaukan secara bertahap menyusut sebelum menghilang ke dalam pilar cahaya. Itu adalah kedalaman kolam naga phoenix. Namun pada saat ini, kolam naga phoenix sudah mengering, energi yang terkandung di dalamnya tampaknya telah terserap seluruhnya dengan sosok yang duduk dengan tenang di dasar kolam. Sosok itu memancarkan cahaya keemasan, bahkan pakaiannya tampak seperti ditempa dengan emas, sangat menyilaukan. Pada saat ini, ketika rune naga bersentuhan dengan tubuhnya, mereka diam-diam memasuki tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar, sebelum dia perlahan-lahan membukanya. Mengaum. Pupil matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan di kedalaman pupil matanya, ada bayangan seekor naga besar yang melingkar. Itu sangat mendalam. Tekanan yang kuat tiba-tiba menyebar dengan Mu Chen di tengahnya. Bahkan dasar kolam naga phoenix, yang sangat kokoh, retak pada saat ini. Cahaya keemasan tetap berada di mata Mu Chen untuk waktu yang lama, sebelum perlahan-lahan menghilang. Sosoknya bergerak, lalu muncul dari kolam naga phoenix. Dia dengan lembut menutup matanya saat dia merasakan gelombang pasang energi di tubuhnya. Energi itu berpacu di anggota tubuh dan tulangnya, seperti binatang buas yang tak terbelenggu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Kekuatan itu bahkan jauh melampaui fisik Dewa Petir Mu Chen. Mu Chen mengepalkan kelima jarinya dan bisa merasakan lonjakan darah di tubuhnya. Keadaan yang melonjak sepertinya ingin melepaskan diri dari tubuhnya dan meledak. Pikiran Mu Chen dengan ringan berkehendak dan cahaya keemasan melonjak di bawah kakinya. Cahaya keemasan di sekelilingnya berkumpul saat rune naga emas menari di udara, mengeluarkan raungan naga. Rune naga. Sepertinya itu adalah fisik naga ersatz. Kolam naga phoenix dikatakan terbentuk dari tulang-tulang naga sejati dan phoenix, yang berisi esensi darah naga sejati dan phoenix. Namun, ketika kedua kekuatan itu bersentuhan satu sama lain, pihak yang lebih kuat akan melahap pihak yang lebih lemah. Dan ini tergantung pada kepadatan esensi darah di kolam naga phoenix, untuk melihat pihak mana yang lebih padat. Tapi saat ini, tidak perlu dikatakan lagi bahwa esensi darah naga sejati lebih padat di kolam naga phoenix ini. Jika tidak, itu tidak akan sepenuhnya melahap rune phoenix. Tapi hanya ada 32 rune naga. Mu Chen melihat ke arah rune naga emas di sekelilingnya dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Menurut pengetahuannya, fisik naga ersatz terkuat seharusnya memiliki 99 rune naga. Tapi fisik naga ersatz yang dia bentuk ini hanya memiliki 32. Sepertinya esensi darah naga sejati dan phoenix yang terkandung dalam kolam naga phoenix ini tidak terlalu kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya, agak kasihan, karena dia merasa bahwa dia terlalu serakah. Meskipun fisik naga ersatz miliknya hanya memiliki 32 rune, itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Hanya kekuatan yang diberikan kepadanya oleh 32 rune yang jauh melebihi fisik Dewa Petir. Selain itu, sekarang Dragon Phoenix Haven baru saja dimulai, masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah naga sejati. Saat itu, dia bisa membuat fisik naga ersatznya lebih kuat. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai 99 dan mengembangkan fisik naga ersatz ini menjadi fisik naga sejati yang kuat. Rune emas di sekitar Mu Chen menghilang. Jika dia bertarung dengan Liu Yan sekarang, akan sulit bagi yang terakhir untuk mencapai hasil dari kedua belah pihak yang terluka parah. Meskipun kolam naga phoenix ini tidak memungkinkan kultivasi energi spiritual Mu Chen melonjak pesat, itu meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah fisik naga ersatz. Sosok cantik muncul di samping Mu Chen. Kai Xiao menatap Mu Chen dengan noda melintas di matanya saat dia tersenyum. Ini memang tampak sedikit aneh. Tapi perasaan kurang itu terlalu besar. Jika Anda bisa mengolahnya menjadi fisik naga sejati, itu akan menjadi sangat kuat.
Penglihatannya sangat tajam. Dia telah merasakan kekuatan Qi dan darah Mu Chen di tubuhnya dengan melihat. Jelas, vitalitas yang terkandung dalam esensi darah naga sejati telah menyatu dengan darah Mu Chen. Meskipun vitalitas yang terkandung dalam esensi darah naga sejati ini tidak dapat memberikan kehidupan yang sebanding dengan Divine Beast kepada Mu Chen, itu jauh lebih kuat dari tubuh fana sebelumnya. Bagaimanapun, Kai Xiao memiliki penglihatan yang menjulang tinggi. Karena itu bisa dievaluasi olehnya sebagai sesuatu yang cukup kuat, itu berarti fisik naga sejati benar-benar luar biasa. Mu Chen tersenyum saat dia melihat ke puncak gunung tulang putih, yang secara bertahap kehilangan cahaya saat dia bertanya, sudahkah Anda menemukan lokasi kolam naga Phoenix lainnya? Ada jejak urgensi dalam suaranya. Hanya setelah mengalami keajaiban kolam naga Phoenix, dia baru merasakan betapa ajaibnya hal itu. Seperti yang dikatakan Kai Xiao, fisik naga ersatz miliknya masih terlalu kurang, kekurangan yang hanya bisa diisi oleh esensi darah naga sejati, jika dia ingin menyempurnakannya. Memikirkan tentang 4 kolam naga Phoenix yang tersisa, mereka pasti jatuh ke dalam kompetisi yang ketat sekarang. Oleh karena itu, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak esensi darah naga sejati, dia hanya bisa mengandalkan ide tentang kolam naga Phoenix yang belum ditemukan. Mengenai hal ini, dia hanya bisa mengandalkan Kai Xiao. Melihat tatapan penuh harap Mu Chen, Kai Xiao mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang tanpa celah, ketika kompas emas muncul di tangannya dengan genggaman. Jika itu kolam naga Phoenix yang Anda bicarakan, saya memang menemukannya. Mendengar kata-kata Kai Xiao, Mu Chen mengarahkan pandangannya dengan penuh semangat. Tapi, Kai Xiao menghentikan kata-katanya saat dia mengutak-atik kompas kecil itu, ada sesuatu yang sedikit melebihi ekspektasi saya. Apa? Kolam naga Phoenix yang kamu temukan sangat lemah. Mu Chen tertegun, pertama-tama memikirkan situasi terburuk yang mungkin terjadi. Berbeda dengan pikiranmu. Kai Xiao mengangkat bahunya saat noda kekejaman muncul di matanya, kolam naga Phoenix yang saya temukan jauh melebihi imajinasi Anda. Jika tebakanku benar, tulang-tulang di kolam itu mungkin adalah tengkorak naga sejati dan Phoenix. His. Mu Chen pertama kali tertegun, sebelum tanpa sadar menghirup seteguk udara dengan keterkejutan memenuhi matanya. Dia secara alami memahami bahwa bagi Divine Beast, kepala dan hati mereka adalah tempat yang paling penting. Saat ini, kolam naga Phoenix yang baru saja mereka temukan jelas memiliki tulang-tulang naga sejati dan Phoenix yang agak biasa. Sedangkan untuk tengkorak, mereka berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Hanya esensi darah yang terkandung dalam tulang biasa yang bisa memberinya fisik naga ersatz dengan 32 rune naga. Lalu, seberapa menakutkankah kolam naga Phoenix yang terbentuk dari tengkorak naga sejati dan Phoenix itu? Dia bahkan mungkin tidak perlu pergi ke tahap naga Phoenix dan bisa memperbaiki fisik naga sejati. Bahkan dengan ketenangan Mu Chen, godaan semacam ini membuat tatapannya sedikit membara. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan dengan cepat pulih dari keterkejutannya, sebelum menatap Kai Xiao. Ini sangat berbahaya. Meskipun ada api di tatapan Kai Xiao, kedalaman matanya masih tetap jelas saat dia tertawa sebagai pengakuan, sambil menganggukkan kepalanya, sangat berbahaya. Penjaga di sana jauh melebihi kera iblis yang kau temui. Jika kita dengan ceroboh menyerbu masuk, kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Mu Chen tertegun. Bahkan Kai Xiao sangat takut dengan kekuatannya, jadi wilayah kolam naga Phoenix Super itu pasti sangat menakutkan. Lalu, apa keputusanmu? Mu Chen menatap Kai Xiao dengan alis berkerut. Kai Xiao dengan lembut membelai ular 7 warna di bahunya dan dengan ringan tersenyum. Itu adalah senyuman yang bisa menyebabkan runtuhnya sebuah negara. Dia kemudian berkata, saya secara alami akan pergi ke sana. Ada sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Kai, jadi saya harus pergi ke sana. Saat dia berbicara, dia tersenyum ke arah Mu Chen, tapi kamu tidak harus pergi bersamaku. 4 kolam naga Phoenix yang tersisa mungkin masih berkompetisi, jadi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk merebut yang lain jika Anda terburu-buru sekarang. Sepertinya memang berbahaya. Mu Chen tanpa daya mengerutkan bibirnya. Bahkan Kai Xiao yang misterius pun akan takut dengan tempat itu, jadi tidak diragukan lagi itu berbahaya. Mungkin, seperti yang dia katakan, lebih bijaksana baginya untuk bersaing memperebutkan 4 kolam naga Phoenix yang tersisa. Tapi, baginya untuk pergi sendiri sementara dia pergi setelah mendapatkan keuntungan, itu adalah sesuatu yang tidak akan dia lakukan. Oleh karena itu, Mu Chen dengan ringan mengangkat kepalanya dan segaris senyum muncul di wajah tampannya, sangat cerah sehingga menyilaukan. Tak lama, di bawah tatapan yang sedikit terkejut, dia menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi bersamamu.